Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Widodo dari kelas TPL 2 Cimalang dengan NIM 43425111065. Jadi di sini saya akan mengerjakan praktikum asesmen akhir semester di mata kuliah pemrograman basis data. Oke, soal yang pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Pertama ada tabel pelanggan, ada ID pelanggan sebagai primary key, nama, kota, dan tanggal registrasi. Ada tabel buku, ID buku, primary key, judul penulis, kategori, harga. Ketiga ada tabel pesanan, ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, tanggal pesanan, dan status. Terakhir ada tabel detail pesanan. Ada ID detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID buku sebagai foreign key, dan jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Oke, sebelumnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Sini, ke buku online. Nah, di sini dia ada 4 tabel, jadi kita akan memasukkan 4 tabelnya. Mulai dari tabel pelanggan terlebih dahulu. Tabel buku, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Oke, di sini tabelnya sudah terbuat semua. Kita akan memasukkan data dummy-nya untuk pelanggan. Ini berhasil kita masukkan. Lalu kita masukkan untuk buku, tabel buku ini. Lalu masukkan data pesanan. Nah, ini sudah kita tambahkan insert-insertnya. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan berikut. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, kita memasukkan query-nya. Seperti ini query-nya sudah saya buat. Maka di sini akan terlihat nama pelanggan dan total belanjaannya, yaitu ada Citra Dewi dan Ahmad Santoso. Total belanjaannya adalah 535.000 untuk Citra Dewi dan 525.000 untuk Ahmad Santoso. Selanjut yang B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Kita masukkan query-nya seperti ini. Nah, maka sini akan terlihat judul buku apa saja yang sudah terjual pada tahun 2023.
ada buku Laskar Pelangi, total penjualan 7. The Alchemist ada 3, Harry Potter 1 ada 1, Filosofi Teras ada 1. Lanjut yang C, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Dan kembali kita masukkan query-nya. Seperti ini. Nah, di sini pelanggan yang tidak pernah memesan, tidak pernah melakukan pesanan sama sekali, yaitu adalah Eko Prasetyo. Oke, itu saja untuk nomor 1. Lanjut untuk nomor yang kedua, soal kedua. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya ada tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Kita buat terlebih dahulu untuk database-nya. Kita buat namanya adalah kepegawaian. Kita buat terlebih dahulu tabel-tabelnya. Nah, di sini tabel-tabelnya sudah kita buat semua dari departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Seperti yang ada di soal. Kita lanjut untuk pertanyaannya. Buatlah query. Sebelum itu kita memasukkan terlebih dahulu untuk data dummy-nya. Kita mulai dari departemen. Oke, sudah kita masukkan data-data dummy-nya. Lanjut ke soalnya. Buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Yang A, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Kita masukkan query-nya. Jumlah karyawan per departemen. Seperti ini. Nah, di sini akan terlihat nama departemen IT ada jumlah karyawannya ada 3, HRD ada 2, marketing ada 1, finance ada 1, dan operasional ada 1. Kita lanjut untuk yang B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Kita masukkan query-nya. Seperti ini. Nah, sini terlihat ada Budi Santoso, ada Dewi Kusuma,
Fani Amelia dan Gunawan. Gajinya ada di atas rata-rata seluruh karyawan di perusahaan. Lanjut yang C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Masukkan darinya seperti ini. Maka sini kosong karena tidak ada dari departemen yang tidak mengerjakan proyek apapun. Di departemen IT ini semua karyawan mengerjakan proyek mereka masing-masing. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Sistem Informatika Akademik (SIA). Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut. Ada tabel mahasiswa, ada NIM sebagai primary key, nama total SKS, dan status. Tabel mata kuliah, kode MK sebagai primary key, nama MK dan SKS. Terakhir ada tabel nilai, ada ID nilai sebagai primary key, NIM sebagai variance key, kode MK variance key, dan nilai huruf. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Kita buat terlebih dahulu database-nya. Kita buat database-nya dengan nama SIA. Ini ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Tabel mahasiswa. Nah, setelah kita sudah memasukkan tabel-tabelnya, kita akan mengisi data dummy-nya terlebih dahulu. Data dummy sudah kita masukkan. Selanjutnya ke pertanyaannya. Buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oke. Kita buat ini. Ini untuk mengecek total SKS mahasiswa. Lalu kita bakal memasukkan apakah SKS itu sudah mencapai 144
Kayak kita sudah membuat prosedurnya seperti ini. Kita akan tes prosedurnya. Kita contoh sebagai berikut, seperti ini. Di sini tertulis mahasiswa dengan NIM 001 berhasil diluluskan. Kita akan mencoba jika mahasiswa itu tidak lulus. Kita panggil untuk NIM 002. Nah, maka pesannya adalah mahasiswa dengan NIM 002 belum memenuhi syarat. Kita lanjut untuk soal yang B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembangkan return. Nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut dihitung dengan rumus SKS kali bobot nilai per SKS. Kita balik lagi. Bentar ya. Ini kita membuat functionnya. Kita akan mengetes function itu. Di sini akan terlihat IPK mahasiswa dengan NIM 001 yaitu 3,70. Akan mencoba mahasiswa yang satunya yang NIM 003. Sini IPK dia adalah 3,69. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan yaitu ada tabel produk, ada produk sebagai primary key, nama produk dan stok, ada tabel penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Kita akan membuat database terlebih dahulu untuk soal keempat. Ada 4 tabel. Jadi sini kita sudah membuat tabel-tabelnya. Jadi sekarang kita akan masukkan data dummy-nya. Seperti database-database yang sebelumnya.
Kita sudah memasukkan data-data dummy-nya. Pertanyaannya, buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah yang A, mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Kita akan membuat triggernya. Dan untuk B-nya, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasuki data baru ke dalam tabel. Ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok produk, dan waktu saat peringatan ini. Ini query untuk kurangi stok di tabel produk, yaitu untuk soal yang A, lalu yang ini adalah untuk cek apakah stok lebih kecil dari 10. Trigger ini sudah berhasil kita buat. Kita akan tes triggernya alias stok sebelum insert. Terlihat nama produknya adalah harddisk eksternal 1 TB, stoknya ada 5. Lalu kita akan insert data penjualan baru, stok PRD008 ini, yang stoknya cuma 5, jadi akan masuk log. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, sekarang kita sudah memasukkan insert detail penjualan. Kita akan mengecek hasilnya seperti apa. Nah, ini yang awalnya tadi 3 menjadi 2, awalnya 5, stoknya berubah menjadi 2. Tuh, kita akan melihat log stok rendahnya. Nah, ini adalah stok yang baru kita ubah tadi, yaitu PRD008. Stok tersisanya adalah 2. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.